Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, masih di bab statistika untuk ukuran pemusatan data. Pada materi ukuran pemusatan data kali ini kita akan belajar cara menghitung rata-rata dari suatu data. Di data itu kan ada data tunggal dan juga data berkelompok. Pertama kita akan belajar cara menghitung rata-rata atau mean dari data tunggal. Langsung saja ke contoh soalnya. Berikut merupakan nilai ulangan matematika dari 10 siswa. 75, 80, 82, 83, 83, 83, 85, 90, 90, dan 95. Hitunglah rata-rata dari data tersebut. Nah, data ini kan merupakan data tunggal. Nah, cara menghitung nilai rata-rata dari data tunggal, rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Jadi rata-rata ini biasanya dilambangkan dengan X bar. Kita jumlahkan semua datanya, mulai dari 75 sampai dengan 95, kemudian dibagi banyaknya data. Ada 10 data. Jadi kita jumlahkan 846 dibagi 10. Jadi 84,6. Jadi nilai rata-rata dari data ini adalah 84,6. Oke, lanjut ke data berkelompok. Nah, jadi untuk menghitung nilai rata-rata dari data berkelompok dengan menggunakan cara biasa, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, Fi itu adalah frekuensi kelas ke I, kemudian Xi adalah nilai tengah ke I. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Nah, ini datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama kita harus membuat dua kolom tambahan. Nah, kolom yang ini kita isikan dengan Xi atau nilai tengah. Kemudian kolom yang ini kita isikan dengan Fi dikali Xi. Fi dikali Xi. Nah, Fi-nya yang mana? Fi-nya itu yang ini ya, frekuensi. Sekarang kita isikan kolom Xi-nya atau nilai tengahnya. Cara mencari nilai tengah masih ingat? Yaitu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 65 tambah 69 dibagi 2 jadi 67. Kemudian 70 ditambah 74 dibagi 2 jadi 72. Nah, untuk ke bawahnya itu bisa kalian tambahkan dengan panjang kelasnya. Di sini panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 5. Jadi tinggal kalian tambahkan 5 saja ke bawahnya. 72 tambah 5 jadi 7. Kemudian ditambah 5 jadi 8. 2 tambah 5 jadi 8. 7 tambah 5 92. Itu cara mencari Xi atau nilai tengah. Kemudian kita isikan kolom terakhir yaitu Fi dikali Xi. Fi-nya yang ini, Xi-nya yang ini. Kita kalikan 6 kali 67 itu berapa? 402. Kemudian 7 kali 72 504. 9 kali 77 693. 2 kali 92 184. Nah, kita kan butuh sigma Fi kali Xi. Nah, sigma Fi kali Xi itu yang mana? Jadi Fi kali Xi kita jumlahkan semuanya. Itu namanya sigma Fi kali Xi. Coba kita jumlahkan ini menjadi 2285. Kemudian sigma Fi-nya berarti frekuensinya kita jumlahkan semua. Ada 30. Jadi rumus nilai rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Sigma Fi kali Xi-nya adalah 2285 dibagi sigma Fi. Sigma Fi-nya adalah 30. Jadi X bar atau rata-ratanya adalah 76,17. Ini nilai rata-rata dari data ini. Oke, sampai sini paham? Gampang ya? Oke, gampang. Selain pakai cara biasa, cara menghitung rata-rata dari data berkelompok juga bisa menggunakan cara rata-rata sementara. Rumusnya itu seperti ini. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kali Di per sigma Fi. Nah, X bar S ini adalah rata-rata sementara. Kemudian Di ini adalah simpangan atau deviasi. Nah, cara mencari Di rumusnya adalah Xi atau nilai tengah dikurangi X bar S atau nilai rata-rata sementara. Baiklah, langsung saja kita aplikasikan ke data yang sebelumnya. Kita pakai data
yang sebelumnya, kemudian kita bandingkan apakah nilai rata-ratanya sama atau berbeda. Langkah pertama, kita tambahkan dua kolom baru. Kolom yang ini kita isikan DI atau simpangan. Kemudian yang ini kita isikan FI dikali DI. Kemudian kita tentukan nilai rata-rata sementaranya atau X bar S. Biasanya untuk menentukan nilai rata-rata sementara itu adalah data tengah-tengah atau data terbanyak. Pilihnya dari nilai tengah ya. Kita pilih 77 sebagai rata-rata sementaranya. Kemudian kita isikan DI atau simpangan. Rumus simpangan atau DI itu adalah nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Nah, sekarang yang 77. 77 ini adalah rata-rata sementara. Kemudian nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya juga 77. Jadi 77 dikurangi 77 di 0 ya. Kemudian yang atas, yang ini 72. Ini nilai tengah kan? Nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Jadi 72 dikurangi 77 itu negatif 5. Kemudian yang 67. 67 dikurangi rata-rata sementaranya 77. Jadi 67 dikurangi 77 negatif 10. 82 dikurangi 77 5. Kemudian 87 dikurangi 77 10. 92 dikurangi 77 15. Kemudian kita kalikan FI kali DI. FI-nya ini frekuensi, DI-nya yang ini. Kita kalikan 6 kali negatif 10 jadi min 60. 7 kali negatif 5 jadi negatif 35. 9 kali 0 0. 4 kali 5 20. 2 kali 10 20. 2 kali 15 30. Nah, jadi ini perkaliannya itu lebih mudah ya. Angka-angkanya kecil. Sedangkan yang sebelumnya itu FI kali XI, frekuensi kali nilai tengah, itu angka-angkanya besar. Kemudian kita butuh sigma FI kali DI. Ini FI kali DI, berarti kalau sigma kita jumlahkan semuanya menjadi negatif 25. Ini sebagai sigma FI kali DI. Kemudian sigma FI-nya kita jumlahkan, ini ada 30 data. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI per sigma FI. Nah, X bar S-nya atau nilai rata-rata sementaranya adalah 77. Kemudian ditambah sigma FI kali DI yang ini ya. Ini FI kali DI kita jumlahkan jadi sigma FI kali DI negatif 25 dibagi sigma FI. Sigma FI-nya adalah 30. Jadi rata-ratanya adalah 77 ditambah negatif 25 dibagi 30 berapa? Min 0,83. Ini plus ketemu min jadi min ya. Jadi 77 dikurangi 0,83. Hasilnya berapa? 76,17 ya. Ini nilai rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Coba kita bandingkan dengan cara biasa, dengan cara sebelumnya. Nilai rata-ratanya 76,17. Nah, dengan cara rata-rata sementara itu hasilnya 76,17. Jadi hasilnya sama saja. Tinggal kalian pilih lebih mudah pakai cara biasa atau menggunakan cara rata-rata sementara. Oke. Itu cara menghitung nilai rata-rata dari data berkelompok.